Indonesia won. During the game, I think that we fought like lions. We never dropped down our heads. But unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the result, not only for us, for the people, but for everybody who is supporting Indonesia. It was a big honor to make my debut for Indonesia. My grandmother is from Indonesia, so the goal was also for her. Really happy to give that goal to her. Big honor to make my debut for Indonesia. I always said I'll try my best to be important for the team. Yeah, nice to score a goal, but of course I'm really disappointed now right now. Timnas Indonesia dilibas Australia 5-1 Kamis lalu. Indonesia gagal mencuri 3 poin di laga ke-7 putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Timnas berada di posisi keempat klasemen sementara grup C. Seperti apa kira-kira pada debut kedua Total Football milik pelatih Patrick Clifford yang gagal total? Mampukah Bang J dan kawan-kawan balas dendam saat menjamu Bahrain di Stadion Megah Gelora Bung Karno Selasa 25 Maret esok? Seperti apa strategi dan line up saat melawan Bahrain Selasa malam? Asik nih guys untuk kita ulas. Hai football lovers, sangat sedih dan kecewa. Dua kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi Timnas Indonesia saat ini, di mana peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 makin terpojok dan masih membutuhkan perjalanan yang panjang. Salah satu syaratnya, Indonesia wajib menang di sisa laga terakhir. Karena Bahrain dan Cina pun sama-sama mengantongi 6 poin. Guys, jika pada akhir klasemen poin timnas sama, maka pembeda pertama adalah agregat gol, jumlah mencetak gol, kemudian head-to-head kedua tim. Hasil 6 poin di 2 laga melawan Bahrain dan Cina dapat menjadi tiket timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kondisi juga disepakati oleh pemain sinetron Rifki Balwell dan juga Randy Septino. Mereka mengatakan Indonesia harus menang lawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Lawan Bahrain harus menang, lawan Cina harus menang. Iya. Lawan Jepang nggak usah dipikirin. Iya, itu ntar aja. Tuh nggak usah dipikirin dari Jepang. Dulu aja. Udah pasti dia mulus banget jalannya ke Piala. Emang langganan kan? Langganan. Piala Dunia. Football lovers, mewahnya skuad timnas Indonesia saat ini ternyata belum membuat hasil yang signifikan nih guys. Saat preskon usai laga, pelatih Patrick Clifford mengatakan kekalahan lawan Australia kemarin cukup menyakitkan baginya, bagi pemain dan juga rakyat Indonesia. During the game, I think that we fought like lions. We never dropped down our heads. But unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the result, not only for us, for the people, but for everybody who is supporting Indonesia. This performance was fantastic. You know, if you play the first cap like this, you know, holding the ball, having your actions, the right runs in the depth. I think that Ole played today a very good match, and he was one of the outstanding players in the side of Indonesia. Big honor to make my debut for Indonesia. I always said I'll try my best to be important for the team. Yeah, nice to score a goal, but of course I'm really disappointed right now. Lebih lanjut, pria asal Belanda ini menambahkan permainan anak asuhnya sangat bagus dan impresif
Terlebih aksi striker Ole Romeni dengan gol sematawayangnya tampil epik dan fantastis di laga perdananya. Wah, good job Ole! His performance was fantastic. If you play the first cap like this, holding the ball, having your actions, the right runs in the depth. I think that Ole played today a very good match, and he was one of the outstanding players in the side of Indonesia. Guys, sepemikiran dengan Patrick Kluivert, pesinetron kasih janah Rifki Balwell dan Randy Septino pun mengatakan, jika penalti Kevin Dix berhasil, maka hasil akhir pun pasti akan berbeda. Bisa jadi ya guys. Klasik lah ya, menang bola di awal 5 menit pertama aja dikasih happy kayaknya sebelum penaltinya Kevin Dix gagal, kita masih nguasain pertandingan. Kalau menurut gue kalau itu gol aja berbeda pasti hasilnya. Guys, pasca laga lawan Aussie, para punggawa Garuda pun ikut berkomentar dengan hasil yang mereka raih malam itu. Marcelino, Joey Palupesi, dan pencetak gol indah Ole Romeni. Menurut Ole, gol yang disarankan adalah hadiah untuk sang nenek. Wah, so sweet banget Ole. It was a big honor to make my debut for Indonesia. My grandmother is from Indonesia, so the goal was also for her. Really happy to give that goal to her. Sementara, Marcelino Ferdinand mengatakan menerima kekalahan dan akan mengevaluasi permainannya. Berbeda dengan Lino guys, pemain gelandang berdarah Maluku, Joey Palupesi, kekalahan yang menyakitkan dan sulit untuk berpikir positif. Namun dirinya akan kembali fokus untuk pertandingan selanjutnya. Saya nggak bisa ngomong banyak di sini dan ya kita evaluasi dan terima kekalahan. To be honest, it's hard to be positive after this loss, but I'm a positive guy and the first thing I can say is that I'm really happy to be here. The squad helped me a lot, the coaches, so they give me a warm feeling, so that's the thing I want to say about it and what I can say about it. So positive feeling, but there's also a feeling that we lost 5-1 today, so that's the hardest bit, but I hope to look forward soon with the team, and the next chance is coming soon in a few days. So that's also a positive thing about it. So let's go. Followers, Bahrain telah menganalisis kekuatan timnas Indonesia dan menyiapkan strategi khusus. Mereka tidak akan meremehkan Garuda. Pertandingan Indonesia versus Bahrain diprediksi akan sengit. Dan pertandingan ini merupakan laga besar yang krusial bagi keduanya untuk mengamankan posisi di babak penyisihan grup C dan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Mampukah punggawa Garuda mengalahkan Bahrain dan mengamankan peluang lolos ke Piala Dunia? Football lovers, sulit. Kata yang sulit juga untuk diungkapkan. Begitu prediksi Indonesia versus Bahrain pada matchday ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia besok malam. Namun bagi Indonesia bukan hal mustahil untuk bisa menang atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Disampaikan oleh bek punggawa Garuda, Calvin Verdong, di sela-sela latihan Sabtu sore lalu, mengatakan sangat siap menghadapi Bahrain esok malam. We spoke with each other, we see the match back, and we go on looking forward to the game against Bahrain. Lebih lanjut, pria 27 tahun ini ketika disinggung mengenai apakah Coach Patrick akan memakai gaya permainan atau strategi yang sama ketika melawan Australia, dirinya mengatakan tidak tahu. I don't know, I think we start really well against Australia. We have total control of the game and doesn't make mistakes by ourselves, they score. So. Football lovers, duel ini diprediksi berlangsung sengit. Mengingat kedua tim tengah bersaing ketat di grup C. Setelah Jepang memastikan 1 tiket ke Piala Dunia,
Indonesia dan Bahrain masih harus berjuang demi satu tiket. Baik Indonesia maupun Bahrain sama-sama ingin bangkit setelah kekalahan di matchday sebelumnya. Skuad Garuda dihajar Australia, sementara Bahrain digulung Jepang. Persaingan yang ketat ya guys. Saat kami temui di sesi latihan Sabtu sore lalu di lapangan Madia Senayan, Sumarji, manajer timnas yang mewakili PSSI menyampaikan bahwa sejauh ini tim PSSI dan kepelatihan sedang memberikan motivasi yang besar kepada kondisi mental pemain atas kekalahan yang terjadi Kamis lalu. Dan momentum itu betul-betul kami pergunakan untuk memotivasi para pemain. Kebetulan di tim ini juga ada tim yang memang khusus menangani berkaitan dengan mental para pemain yang agak sedikit menurun. Para pemain all out, berlatih dan akan mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi Bahrain di tanggal 25 nanti. Sumarji pun menambahkan kondisi pemain sudah membaik dan bisa mengikuti latihan. Hasilnya cukup baik, para pemain kembali menemukan jati dirinya untuk betul-betul bisa mengikuti latihan, dan tadi bisa kita saksikan bagaimana semangat para pemain berlatih hari ini. Football lovers, menilik di laga tahun lalu, permainan Indonesia justru membaik ketika kembali ke formasi 3-4-2-1 usai menggeber 4-3-3 di awal. Strategi tersebut layak untuk dipakai lagi saat menghadapi timnas Bahrain. Hanya saja ada Ole Romeni dan Dean James yang bermain sebagai debutan perdana pada laga Kamis malam. Serta dua nama, yakni Emil Audero dan Joey Palupesi, digadang-gadang akan jadi starter perdananya nih guys. Sisanya pun masih ada nama lama seperti Rafael Struijk, Tom Haye, Marcelino, dan Calvin Verdonk. Bahrain has a very good team. We need to respect that, but we need to look at our own team and perform well. That's a must. Guys, kedua tim tidak mengalami krisis pemain. Indonesia bisa kembali mengandalkan Jahid Zez, Rizky Ridho, Justin Hubner, Calvin Verdonk, atau Kevin Dix di lini belakang, dengan opsi Emil Audero atau Martin Paes di bawah Mistar. Di lini tengah, Tom Haye, Ivar Jenner, serta Joey Pelupesi siap mengatur permainan. Sementara Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni berpotensi mengisi serangan. Bahrain pun diperkuat pemain-pemain kunci seperti Said Dia, Ali Madan, hingga Mahdi Abdul Jabbar di lini depan, membuat laga ini dipastikan berlangsung ketat. Worried? No, I'm not worried. I have confidence in the team that we can have a very good result. And without confidence, you can't go nowhere. So the confidence is very high. Tentunya kita evaluasi dan nggak boleh lama-lama terlalu larut dengan kecewa itu, karena kita ada game penting juga besok dan kita main di home juga, insya Allah kita harus meraih kemenangan. Kita harus semangat, tentunya kekalahan itu kita harus evaluasi dan kita harus bangkit. Kita masih ada kesempatan untuk lolos ke tujuan kita, yaitu ke Piala Dunia. Itu sih yang ditekankan. Guys, meski strategi pelatih Patrick Clifford saat lawan Australia menjadi bulan-bulanan kekecewaan pendukung timnas, namun dirinya menganggap semua pemain masih memiliki semangat dan pasti kami akan berusaha dan melakukan yang terbaik saat melawan Bahrain nanti. Is that we kept on going, and the spirit in the team will always be there. Beberapa selebritis tanah air yang punya hobi sepak bola seperti Atta Halilintar, Rizky Bilar ikut berkomentar nih guys. Suami dari Aurel Hermansyah ini pun menilai masih optimis untuk mendukung timnas.
Semoga bisa menang, bawa 3 poin, dan kita semakin berpeluang untuk masuk ke Piala Dunia yang menjadi impian kita semua. Senada dengan Atta nih guys, Rizky Bilar juga punya keyakinan yang sama meski dihajar Australia 5-1. Tentunya ini bisa menjadi kans yang besar bagi kita untuk bisa melenggang langsung ke Piala Dunia. Syukur-syukur alhamdulillah kita bisa mencuri 3 poin di sana. Yang mana itu artinya semakin memperbesar harapan kita untuk melaju ke Piala Dunia secara langsung. Guys, pertemuan pertama kedua tim di Riva yang berakhir imbang 2-2 Oktober tahun lalu juga menyisakan tensi tinggi. Di akhir wawancara, Sumarji menegaskan lagi jika target lawan Bahrain hanya satu, yaitu menang dan menang. Amin ya guys. Target lawan Bahrain gaceng aja nanti menang dah. Lawan Bahrain tadi. Harus menang, harus menang. Eliano Renders pun menambahkan, kami sangat membutuhkan dukungan fans untuk mengalahkan Bahrain. Yeah, next week it's an important game, of course. I have a good feeling about the game, and we need all the support of the fans, of course. Football lovers, mungkin peluang Indonesia untuk bisa lolos putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun asa dan harapan tidak boleh sirna. Boleh jadi ini semua adalah awal kesuksesan persepak bolaan Indonesia. Guys, apapun yang terjadi, tetaplah jadi pendukung yang baik untuk timnas Indonesia. Pagi-pagi minum kopi, minumnya di dalam kereta. Dulu Piala Dunia cuma mimpi, insya Allah sekarang jadi nyata. Saya Dika Prihan pamit, jangan lupa saksikan Sorot setiap Senin dan Kamis jam 8 malam hanya di YouTube Star Pro Indonesia.